Ya, halo, selamat siang Sobat Genves semuanya. Kita berjumpa lagi dalam acara Klinik Saham bersama CGS International Sekuritas Indonesia ya. Bertemu lagi bersama kami ya dari tim Retail Research ya. Tentunya dari sini ada saya Andrian dan ditemenin oleh rekan saya ada Mas Mino. Tentunya akan hadir nemenin siang hari teman-teman. Kita akan buka juga konsultasi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, ada saham-saham yang mau diulas, yang mau dikulik, silahkan boleh banget langsung aja kirimkan pertanyaannya di kolom komen ya atau question box di sini ya teman-teman ya, silakan aja langsung. Oke, mungkin untuk sambil menunggu pertanyaan teman-teman, kita awali dulu ke kami sedikit ngebahas market ya Mas Mino ya. Hari ini market kita merah nih ya Mas Mino ya. Ini mungkin bisa diberikan update nih, kenapa nih kok merah nih Mas Mino? Oke, mungkin sebelum kita ngomongin faktor penyebabnya ya, mungkin sedikit bacain untuk statistik market tadi di sesi 1. Jadi untuk IHSG sendiri di sesi 1 tadi ini terkoreksi memang cukup dalam ya, 1,24%, tepatnya di 113 poin. Nah, untuk sisi sektoral sendiri ini yang paling dalam ada sektor industrial ya yang terkoreksi 6,78%. Ini terutama dipicu oleh UT ya, UT dan induk usahanya Astra International. Nah, untuk UT itu ada berita terkait dengan penutupan salah satu anak usaha ya yang menghasilkan emas, dan itu kontribusinya terhadap kinerja perseroan ini cukup besar ya. Jadi itu sangat negatif, dan itu tentunya juga karena itu anak usaha dari Astra ya, itu membuat Astra juga ikut tertekan. Kemudian yang kedua ada sektor properti. Ini juga tidak kalah cukup dalam ya, terkoreksi 3,34%. Ini terutama dipicu oleh ya mungkin ada salah satunya ini faktor makro juga ya. Nilai tukar rupiah ini cukup melemah hampir 17.000. Kemudian juga tadi ada data prapenjualan dari CTRA ya, yang boleh dibilang ini lebih rendah dibandingkan dengan panduan di tahun 2025 yang even udah direvisi gitu. Nah, ini yang tentunya dikhawatirkan juga akan terlihat di emiten-emiten properti yang lain. Kemudian sektor transportasi ini juga terkoreksi cukup dalam 2,5%, infrastruktur 1,44%. Nah, menariknya ada satu sektor ya yang masih ditutup menguat di sesi perdagangan sesi 1 tadi, yaitu sektor bahan baku ya atau basic material, di mana sektor tersebut itu menguat 0,39%. Nah, ini terutama ditopang oleh saham-saham berbasis mineral logam ya, ada terutama mungkin emas ya, emas karena kita tahu harga emas saat ini terus membukukan rekor tertingginya ya di sepanjang sejarah. Kemudian komoditas lain seperti nikel juga masih terpantau mengalami penguatan ya, berkat rencana pemerintah Indonesia untuk memangkas produksi nikelnya di tahun ini. Oke, mungkin itu ya sedikit review untuk market sesi 1 tadi. Bumi dan Dewa, supportnya di berapa? Di Bumi belum sempat dibahas, kalau untuk Bumi dulu ya. Bumi tadi saya baru bilang area support di sekitar level 360 ya. Kalau hari ini tidak sanggup bertahan di level 390 next ya. Kemudian untuk Dewa juga tone-nya masih cukup bearish ya teman-teman ya. Nih saya agak worry nih kalau misalnya dia breakout di level 710 itu area supportnya, itu kecenderungannya ada pattern bearish reversal ya teman-teman ya, yang cenderungan akan membentuk inverted cap and handle ya, sehingga berpotensi untuk koreksi yang cukup dalam hingga ke level 650 teman-teman ya. Jadi untuk Dewa just be careful. So far selama tertahan di level 700 ya harusnya aman sih, mudah-mudahan itu sampai jadi 10 ya. Tapi kita let's see ya, mungkin di esok banyak konfirmasinya. Kemudian untuk MTEK, apakah udah boleh masuk MTEK? Oke. MTEK, menurut saya MTEK gimana nih? MTEK masih bearish ya MTEK sebenarnya ya. Kalau bentar. Oke, kalau MTEK mungkin kalau menurut saya tunggu aja dia breakout di level 1080 ya, karena dia ada resist kuat di situ. Kalau misalnya dia berhasil tembus, dia akan menuju ke sekitar level 1175 ya. Jadi kalau untuk trading short term masih menarik, tapi ya itu tunggu dia breakout dulu di level 1080-nya ya. Jadi tunggu aja dulu gitu.
Oke, itu untuk MTEK ya. Nah, untuk MTEK ini sebenarnya kalau dari sisi sentimen ya, ini harusnya dalam waktu dekat cukup diuntungkan ya momen puasa dan lebaran ya, karena biasanya di periode tersebut itu banyak perusahaan FMCG yang jor-joran ya untuk belanja iklannya, karena ya itu momen-momen di mana ya konsumsi masyarakat juga meningkat gitu. Jadi itu waktu yang cukup baik lah untuk MTEK. Jadi ya sebenarnya sih cukup menarik dari sisi sentimen, tapi itu tadi secara teknikal menurut saya tunggu aja dulu dia breakout ke level yang tadi saya sebutkan. Oke, mungkin sedikit menginfokan juga dari hasil RDGBI hari ini ya, sesuai dengan estimasi atau perkiraan konsensus ya, itu masih dipertahankan ya. Sehingga memang rupiah ini masih cenderung melemah nih Mas Bino ya. Jadi memang sudah banyak diperkirakan bahwa BI nampaknya masih belum akan memangkas suku bunga karena masih fokus untuk menstabilisasi nilai rupiah kita ya teman-teman ya. Oke, ada tambahan nggak Mas Bino untuk rupiah nih? Ya, jadi memang ini rupiah pergerakannya cukup ini ya, cukup ini ya cukup mencemaskan, karena ya kalau kita lihat secara dari data historikal ya, dari tanggal 12 Desember ya 2025 itu rupiah itu pergerakannya berlawanan dengan nilai tukar dolar ya. Jadi biasanya kalau misalnya nilai tukar US dollar itu melemah, rupiahnya itu biasanya menguat gitu. Tapi sejak 12 Desember itu justru meskipun dolarnya melemah, itu rupiahnya ikut melemah gitu. Nah, itu sinyal bahwa mungkin yang dikhawatirkan oleh investor adalah hal-hal yang terjadi di domestik. Memang ada beberapa hal yang menjadi perbincangan ya di kalangan pasar, misalnya terkait dengan khawatiran bahwa di tahun 2026 ada peluang defisit mungkin bisa melebihi batas atas 3% gitu. Nah, itu kan sangat negatif untuk nilai tukar. Tapi terakhir kalau ada pemberitaan yang cukup menarik ya, tapi ini mungkin belum fix lah. Jadi di Kompas tadi kalau nggak salah ini Menkyu itu kelihatannya akan mengotak-atik anggaran MBG ya. Jadi dari angka yang tadi sempat muncul di kompas.com sih sekitar 200 triliun kalau nggak salah. Itu kan anggaran aslinya kan 335. Jadi nah ini salah satunya adalah tujuannya agar memastikan defisit APBN di tahun 2026 itu tidak melebihi batas atas 3%. Karena memang kalau misalnya ekonominya masih so-so aja seperti tahun 2025, ini kan target penerimaan pajak itu rawan untuk tidak tercapai ya. Jadi kalau misalnya anggaran belanjanya itu tidak di otak-atik lagi, ya angka defisit 3% itu bisa terlampaui, dan itu tentunya menjadi presiden yang sangat buruk ya untuk rupiah gitu. Nah, jadi kita terus pantau lah nanti perkembangannya seperti apa, karena kalau ada kabar sesuatu yang positif untuk memastikan bahwa defisit anggaran itu tidak akan lebih dari 3%, ini tentunya akan membuat rupiah kita bisa bergerak normal lagi ya. Jadi ketika US dollar melemah, rupiah kita bisa menguat gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, semoga menjadi insight tambahan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, emiten nikel yang teknikal masih menarik apa ya? Oke, emiten nikel hari juga ada satu emiten nikel yang masuk rekomendasi kita, yaitu adalah MBMA ya teman-teman ya. Udah achieve target juga. Kalau secara indikasi sebenarnya masih menarik untuk MBMA ya, selama dia terjaga di atas level support 750-nya atau minimal di level 730 lah. Hopefully masih bisa ada ruang untuk bisa menguat hingga ke level 840 teman-teman secara momentum swingnya gitu ya. Kemudian apalagi Mas Bino ya? Kita coba cek NCKL ya, masih cukup menarik nih sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita NCKL, harga juga baru ada momentum swing dengan target
perkiraan sih akan coba menguat hingga ke level 15.30 sampai 15.80 teman-teman ya. Inco hari ini baru rebound, tapi just be careful, ini lebih ke tadi rebound ya, karena ini untuk coba menguji area support lagi di sekitar level 6.100. Kalau besok masih bisa kuat di atas level itu, kemungkinan kita bisa melihat ruang pertumbuhan lanjutan dari pergerakan harganya sampai ke level 6.900 ya teman-teman ya. Harum Energy juga sebenarnya cukup menarik ya. Kalau kita coba lihat selama dia tidak jebol di bawah level 1140 teman-teman ya. Jadi target rebound itu sampai ke level 1250. Tapi yang paling menarik sih antara itu yang CKS yang kayaknya masih punya peluang sih ya teman-teman ya. Oke, itu untuk beberapa emiten nikel ya, yang memang dalam minggu-minggu kebelakang ini sejak akhir tahun memang lagi cukup hot ya, mengingat salah satu alasan lima atau catalyst itu adalah pemangkasan produksi ya dari nikel sendiri ya, untuk menjaga atau menstabilisasi harganya ya. Dan harga nikel pun juga ada melonjak signifikan ya dalam beberapa minggu kebelakang. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir untuk sesi klinik saham hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, yang sudah mendengarkan, menonton, dan mengajukan pertanyaan. Dan sekali kami ingatkan disclaimer untuk opini dan pendapat yang telah kami sampaikan tadi. Tentunya teman-teman untuk keputusan investasinya tetap ada di tangan teman-teman sendiri tentunya ya. Thank you semuanya, semoga jadi insight, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di klinik saham berikutnya. Thank you.